Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, senang sekali berjumpa kembali dengan Pustaka Asa pada serial studi Al-Quran, Quranic Study Series. Tanpa terasa kita sudah sampai pada episode yang ke-45 di session yang keempat ini. Mudah-mudahan melalui kajian kita ini, kita dimasukkan sebagai Ahlul Quran, membersamai para Ahlul Quran ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatul Quran. Amin, Allahumma amin. Salihin salihat yang berbahagia, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini insya Allah di serial studi Al-Quran kita akan membahas tentang sajak dan fonologi. Tentu yang kita bahas adalah Al-Quran, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai preview saja, sahabat Asa, kita sudah mengambil beberapa kajian di serial ke-37 sampai 44 di season yang keempat ini. Ada pendekatan saintifik terhadap penciptaan manusia, kemudian pembahasan alam barzah, tema-tema hari kiamat dan visualisasinya, serta jasa training. Nah, ini pendekatannya adalah saintifik. Dan kemudian ada pendekatan kebahasaan dan bayani, kita bahas ataf, kata penghubung, istisna, lalu ada derivasi, al-istiqaq, dan ada juga antonim, ya, lawan kata. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sajak atau fonologi. Nah, dalam KBBI kita bisa membaca sajak adalah gubahan sastra yang berbentuk puisi. Jadi bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris teratur. Atau gubahan karya sastra yang sangat mementingkan keselarasan bunyi, baik kesepadanan bunyi, kekontrasan maupun kesamaan. Sajak juga bisa diartikan patut, cocok, ya. Ini dalam KBBI. Ya, silakan bisa dicari nanti. Nah, sajak diartikan sebagai gubahan sastra yang berbentuk puisi dan sangat mementingkan keselarasan bunyi. Nah, ini dikenal suatu persamaan bunyi dan irama. Persamaan ini terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, Al-Quran sebagai aturan, ya, sebagai kaidah dalam bahasa Arab, dan dia akan menjaga bahasa Arab itu, maka Al-Quran juga mempengaruhi struktur baku bahasa Arab. Bahasa Al-Quran ini akan kekal sampai akhir zaman, dan tutur serta redaksi gaya bahasanya mempengaruhi pola bahasa Arab. Karena itu nanti cabang-cabang ilmu bahasa itu dikenal setelah turunnya Al-Quran. Jadi banyak dilahirkan cabang-cabang ilmu bahasa seperti ilmu nahwu, shorof, istiqoq, balaghah, dan semua ini masuk dalam rumpun linguistik atau lughawiyat. Nah, diskursus sajak di dalam Al-Quran ini sebenarnya sudah cukup lama. Dimulai dari Ali bin Isa Ar-Rumani yang wafat tahun 314, atau Abu Bakar Al-Baqilani. Nah, di masa-masa awal itu terjadi diskursus, sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak membolehkan. Nah, kita bisa lihat di antara ulama yang membolehkan adalah Abu Umar Al-Jahiz. Ya, kalau kita lihat beliau ini membahas sajak ini mirip dengan syair. Ya, kembalinya pada ilat dan konten. Jadi gini, boleh tidaknya itu diukur, ya, tidak bisa digeneralisir. Karena Al-Quran ini bukan karya manusia, maka sudah tentu kontennya sangat baik sekali. Jadi tentunya unsur sajak ini tidak disamakan dengan syair yang buatan manusia. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Athir. Jadi kalau Ar-Rumani, Abu Bakar Al-Baqilani itu mengharamkan, tidak boleh ada unsur sajak di dalam Al-Quran. Sementara Al-Jahiz, Ibnu Athir, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini membolehkannya. Ya, karena ini merupakan salah satu, dianggap, ya, salah satu dari unsur kemukjizatan bahasa di dalam Al-Quran.
Jadi ada unsur keindahan di sana. Nah, lalu kita lihat kalau dengan pendekatan fonologi, bagaimana saja itu? Jadi saja itu ada kesamaan, kecocokan, dan kesesuaian bunyi huruf akhir pada dua kalimat. Nah, ini disebut dengan saja. Tidak seperti syair, untuk membentuk saja diperlukan dua potongan kalimat. Jadi sebagai pembanding supaya sama. Nah, menurut Imam Az-Zamakhsyari, walaupun sebagian Al-Quran memenuhi karakteristik saja, namun persajakan Al-Quran ini tidak mengurangi dimensi kemukjizatan. Nah, ini karena saja tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kriteria atau definisi yang dibarengi dengan kepadatan isi dan kedalaman makna. Jadi begini, nggak semua ayat Al-Quran itu bersaja, gitu kira-kira. Jadi nggak dipaksakan. Ya. Tapi bahwa ada unsur saja di dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ya, ini menurut Imam Az-Zamakhsyari. Nah, ini titik perbedaan antara beliau dan Imam Ar-Rumani yang tidak mau menggunakan istilah saja. Makanya diganti dengan istilah al-fawasil atau al-fasilah. Al-fasilah itu kan berarti di situ ada pemberhentian dan permulaan awal ayat gitu. Nah, sederhananya sajak maupun fasilah ini secara substansial sama, hanya saja istilahnya orang-orang yang mengharamkan sajak ini ya dia menganggapkan menyamakan dengan syair gitu. Sementara fasilah pada hakikatnya ini juga adalah seperti hanya bunyi-bunyi di akhir dari sebuah kalimat yang itu juga menandakan ada unsur keteraturan di sana. Nah, sajak biasanya digunakan dalam banyak bahasa di dunia, baik dalam bentuk puisi atau pantun atau bahkan pidato. Nah, fonologi merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi. Nah, bahasan saja di dalam Al-Quran dengan pendekatan ini terkait bunyi tersebut mempunyai fungsi pembeda makna atau tidaknya. Jadi nanti ada fonemik, ada fonetik. Nah, fonologi memperhatikan bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Bunyi vokal maupun konsonan dihasilkan ada efek rasanya, mendengarkan ada keserasian, ada irama, dan itu menghasilkan keindahan, termasuk panjang pendeknya dan seterusnya. Nah, mari kita lihat macam-macam sajak ya, yang ada yang disebut dengan al-muwazi atau al-mutawazi. Nah, itu bila ada dua kata di akhir potongan kalimat atau ayat Al-Quran memiliki wazan dan bunyi yang sama. Nah, kandungan serupa ini bisa kita dapatkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ini lafadz marfu'ah dan maudhu'ah ini luar biasa. Ini saja ya. Marfu'ah. Ada maudhu'ah. Ini nanti insya Allah di akhir kita akan lihat ya. Nanti kita akan bahas contohnya. Ini sama. Jadi persis sama. Ada yang dua disebut mutraf. Itu bila dua huruf di akhir potongan kalimat atau ayat bunyinya sama meskipun wazannya beda. Ya, ini bisa kita lihat di surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi itu meskipun nggak sama persis tapi dia ada di akhirnya itu bunyinya sama. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan al-murassa, yaitu bila ada dua kata di akhir potongan kalimat atau akhir ayat memiliki wazan dan bunyi yang sama, tetapi maknanya, kandungannya bertentangan. Ya, contohnya dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, yang satu disebut jahim, yang satu disebut naim. Itu bertentangan sekali. Jahim itu adalah menggambarkan neraka yang sangat dahsyat, luar biasa, menakutkan dan mengerikan. Sementara naim itu adalah bentuk superlatif dari banyaknya nikmat. Jadi ada dua kata yang artinya bertentangan. Nah, ada yang keempat disebut al-musyattar. Ini bila ada dua kata yang wazannya sama tapi qafiyahnya tidak. Tapi pada tekanan irama saja seperti surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin gitu ya. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi ini ada
ada qafiyahnya nggak sama. Gitu. Demikian juga dalam surat As-Saffat ayat 117-118 antara as-siratal mustaqim dengan Alkitab al-mustabin. Yang satu al-mustaqim, yang satu al-mustabin. Nah ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini, bisa juga kayak pantun ya, kita berpantun. Jadi pantun, kalau pantun di awal katanya itu sebagai hiasan, tapi nanti di baris berikutnya itu sebagai message, the real message-nya gitu. Nah, tentu tidak bisa disamakan persis ya di dalam Al-Quran. Nah ini contoh-contoh sajaknya dan jenis-jenis apa lagi kira-kira ada sajaknya. Sahabat Asa jangan kemana-mana, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kembali lagi. Kita lihat setelah tadi mengetahui beberapa jenis sajak, selain pembagian di atas, ternyata ada jenis pembagian lain, sahabat Asa. Kita bisa lihat, sajak juga dibagi macamnya dari keserasian panjang pendeknya, kesamaan kemiripan susunannya atau paragrafnya, juga dilihat dari sudut pandang perbedaan susunan kalimat dan paragraf. Nah, sajak dilihat pada struktur kata juga dan kalimat di bagian akhir. Biasanya keserasian tersebut dinilai dari bunyi juga bentuknya. Nah, kalau makin serupa dan makin mirip, nah ini menandakan karya tersebut semakin sempurna. Tentu kita tidak bermaksud menyamakan karena Al-Quran bukan karya sastra. Nah, jadi nggak begitu mulu kali ya. Jadi kalau kita nganggapnya harus seperti itu, nggak juga. Karena dia bukan karya sastra. Dan tidak melulu dilihat dari pandangan, sudut pandang kesusastraan seperti saja. Karena ada unsur kebahasaan lain yang bisa menonjolkan atau kita dapatkan memenuhi unsur kemukjizatan al-bayani atau bahasa ini. Ada juga misalnya kita lihat dari contoh bangunan saja adalah ketika ada bacaan imalah pada surat Ad-Duha, pada surat Toha. Itu kan bacaan akhir-akhirnya itu bisa juga dengan imalah. Makanya kita dengar ya, wadduha itu dibaca wadduhe, ya, dan seterusnya. Nah, ayat-ayat yang diakhiri dengan huruf nun, huruf mim. Nah, yang sebelumnya ada huruf mat tentunya panjang gitu ya. Ya kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bukan him gitu tapi him. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jadi kan itu kan terus gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ada ada rasa keserasian di situ. Atau yang diakhiri dengan huruf mat juga ada. Ya. Ayat-ayat yang diakhiri dengan huruf qaf, dengan huruf ba, nah, ini huruf-huruf qalqalah, huruf dal, huruf jim. Ya. Ini bisa kita lihat. Misalnya juga dalam surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu ada tekanan-tekanan khusus, pantulan-pantulan khusus gitu ya. Atau kita bisa lihat pada apa namanya? Akhir surat An-Nisa, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Al-Furqan, Al-Ahzab, Al-Fatah, Al-Jin, Al-Insan ini belakangnya adalah huruf mat yang panjang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, jadi madhkura. Jadi semuanya
A gitu ya, atau di dalam surat Al-Ahzab juga, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Nah, surat An-Nisa juga ada. Terus ya. Nah, ini juga sama akhir-akhir ayat dengan huruf sin seperti surat An-Nas atau huruf lam atau huruf ra seperti surat Al-Qadar atau Al-Fajr atau yang paling panjang Al-Qamar ya. Itu belakangnya ra semua. Ini contoh-contoh bangunan-bangunan sajak secara real ya. Nah, kita bisa lihat juga di surat Al-Munafiqun. Ini nun semua belakangnya. Jadi kalau satu surat penuh itu belakangnya huruf nun semua. Satu surat penuh hurufnya dal semua, itu surat Al-Ikhlas. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada huruf ro misalnya. Lalu belakangnya huruf sin, surat An-Nas. Ya. Yang belakangnya huruf lam misalnya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu juga menarik. Il semua, tapi di bagian akhirnya makul sebagai penutup. Jadi dari sisi iramanya saja itu sudah mengundang kita untuk mendengarkan. Susunannya luar biasa. Nanti kita akan coba ya, meskipun tidak membandingkan, kita bisa lihat bagaimana yang ditulis oleh Musailamah Al-Kadzdzab kalau kita sandingkan ya, tidak untuk dibandingkan nanti. Nah, ada 4 surat dalam Al-Quran yang hurufnya ra semua. Ada Al-Qamar, Al-Qadar, Al-Asr, dan Al-Kautsar misalnya. Ya, tetapi ini menarik ya, ada Al-Kautsar yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar washalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini pendek. Ada juga yang paling panjang. Itu surat Al-Qamar. Nah, ada juga yang diakhiri huruf alif belakangnya seperti tadi ya. Al-Kahfi, Al-Furqan, Al-Fatah, Al-Jin, Al-Insan, dan beberapa surat yang dominan tapi tidak selalu seperti An-Nisa, ada juga yang akhirnya enggak alif ya, atau seperti Al-Ahzab ya, dominannya tidak alif, dominannya alif tapi ada juga yang diakhiri dengan selain itu. Nah, ini contoh-contohnya, sahabat Asa tentu bisa membuktikan surat-surat ini dan coba kalau pede dengan suara sendiri bagus ya, baca. Itu ada efek keserasiannya pada pendengaran kita. Kalau kita suka pada korek-korek tertentu yang jadi favorit kita, coba putar di surat tersebut. Ini ada sisi fonologi yang kita dapatkan melalui keserasian bunyi akhirnya, yang itu disebut dengan sajak. Ada hal-hal unik lain, misalnya ini ada 2 ayat yang diawali dengan huruf lin, hanya 4 ayat diawali huruf shin, hanya ada 5 ayat diawali dengan huruf sad, 1 ayat diakhiri dengan huruf dad, diakhiri huruf shin, ada 2 ayat yang terdapat seluruh huruf hijaiyah di dalamnya. Jadi kalau kita ingin tahu huruf alif sampai ya itu ada di dalam 2 ayat ini. Surat Ali Imran ayat 154 dan tentu surat Al-Fatah di akhirnya, yaitu ayat ke-29. Ini tentu hal-hal teknikal yang sahabat Asa bisa cek ya, nanti bagaimana menandakan memang tidak selalu unsur sajak dan kesusastraan itu mendominasi, tetapi adanya unsur-unsur itu bisa menjadikan kita melek bahwa Al-I'jaz Al-Bayani itu salah satu unsurnya adalah adanya sajak dan pendekatan fonologi di dalamnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, tidak untuk dibandingkan ya, tapi coba dilihat, kita rasakan. Ketika tadi kita baca misalnya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Panjang ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 2. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini ada 24 il semua. Tapi ditutup dengan istilah yang dahsyat sekali, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Subhanallah. Membayangkan asfim ma'kul.
daun yang dimakan ulat, dimakan. Jadi tidak disebutkan yang makan siapa, udah pasti daun yang makan siapa. Dan kita membayangkan visualisasi lubang-lubang yang ada di dalam daun tersebut. Nah, tapi coba sekali lagi tidak untuk dibandingkan, tapi kita dengar apa yang ditulis sama Nabi palsu Musailamah. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dambung wabil, wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sesuatu yang iya fakta, tapi isinya apa? Anak kecil pun tahu kalau apa itu gajah. Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Dia memiliki telinga yang lebar dan hidung yang panjang. Nah, itu salah satu ciptaan Tuhan kita yang sedikit. Apa isinya? Menggambarkan sesuatu yang deskriptif yang biasa gitu. Unsur kesusastraannya jauh di bawah dengan yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fil tadi itu. Dahsyat sekali. Coba hentakan-hentakannya dan maknanya dahsyat sekali. Sekaligus menyampaikan message bahwa ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu langsung apa yang diperbuat Tuhan. Kamu lihat apa yang dilakukan Tuhanmu dalam menyelamatkan kalian. Diperbuat Tuhanmu dengan menghancurkan ashabul fil itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, subhanallah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ini juga luar biasa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini luar biasa. Dan hentakan di akhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu udah mengunci semua. Kita belum selesai terbelalak dengan makna, dengan irama yang dahsyat itu, kita dihadirkan dengan fakta bahwa ada asfim ma'kul di situ. Subhanallah. Sahabat asa yang berbahagia, unsur-unsur keindahan ini memang menjadi bukan sesuatu yang bisa diketahui oleh orang awam, tetapi bisa dipelajari. Karena tersedia banyak yang mengkaji dari sisi kebahasaan, sehingga karya-karya para pakar di bidang itu bisa kita manfaatkan untuk menambah tampilan kemukjizatan di depan diri kita. Sehingga kita makin yakin. Dahsyatnya Al-Quran itu membuat kita akan merasa rugi kalau kita mengurangi intensitas interaksi kita dengan Al-Quran dari sisi bacaannya, mempelajarinya, memahaminya, dan seterusnya. Sahabat asa jangan kemana-mana. Masih ada satu segmen lagi untuk kita teruskan membahas luar biasanya Al-Quran dari sisi bahasa. Terutama pada kesempatan kali ini kita membahasnya dengan pendekatan fonologis, yaitu tentang sajak di dalam Al-Quran. Kita break sebentar setelah jeda berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kalau tadi kita bersama surat Al-Fil, ya, dan luar biasanya ya, tentu tidak dibandingkan. Mari kita lihat dalam beberapa contoh di dalam Al-Quran. Kita kaji surat Al-Asr sekarang. Ya, jenis fonologi dan saja yang ada di dalamnya. Ya tentu surat ini sengaja saya pilih yang pendek, yang mudah kita hafal ya. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Nah, itu dari situ ada bunyi memang mirip, tidak sama persis ya. Asr dengan khusr beda, dengan sabr yang mirip. Tapi tentu ini sama-sama memiliki karakter huruf ro-nya itu dimatikan setelah huruf mati sebelumnya. Wal asri itu
ketika dibaca wasal, tapi ketika diwakafkan menjadi wal asr. Gitu. Innal insana lafi khusrin. Tapi ketika diwakafkan menjadi khusr. Watawasau bis sabri, ketika diwakafkan menjadi watawasau bis sabr. Jadi ini hentakan tiga akhir atau tiga kata di akhir ini menjadikan kita terngiang. Apa sih yang dibahas? Oh, dia membahas tentang urgensi waktu. Ya, kemudian bacaan huruf usr itu kayak apa namanya? Oh, alam ya. Kalau kita rasakan itu kayak ada bisa molor, ada bisa pendek gitu. Kesannya pendek tapi bisa molor gitu. Dan itu pada hakikatnya terjadi pada waktu. Jadi unsur waktu itu kadang terasa sangat panjang sekali, kadang terasa sangat singkat sekali. Itu bukan pada substansi waktunya atau nominal waktunya, tapi pada pemanfaatannya lebih. Ya, ada orang waktu 2 jam itu sangat lama. Ya, dia menunggu. Jangankan 2 jam, waktu 2 hari bagi orang yang sangat sibuk itu sangat sebentar sekali. Ya, 2 jamnya orang bahagia dengan 2 jamnya orang bersedih juga beda. 2 jamnya orang yang menunggu sesuatu yang membahagiakan dengan menunggu sesuatu yang menegangkan juga berbeda. Jadi ini ada fakta terkait dengan waktu dan ada satu awareness yang ditanamkan Allah ketika menyebut innal insana lafi khusrin. Jadi ada kerugian yang nyata di situ, lalu diberikan salah satu solusi adalah dengan sabar tadi itu. Ada optimasi, ada ketahanan, ada survival, ada konsistensi, komitmen, istiqomah di sana. Ini satu sisi. Yang kedua, mari kita lihat keserasian irama yang menandakan dalam bentuk plural. Ini something else. Kalau tadi innal insana itu every single. Setiap manusia berpotensi merugi. Tapi kenapa kemudian pengecualiannya itu datang dalam bentuk plural? Ya, wal asri innal insana lafi khusr, tidak illalladzi amana, tapi illalladzina amanu wa amilu wa tawasau. Ini keserasian irama yang dihadirkan adalah dalam bentuk plural. Berarti ini ada penanaman tentang urgensi komunitas, group value. Pada berbuat baik ini merupakan action plan. Jadi harus dengan planning yang baik dan yang terakhir dengan kerjasama, saling berwasiat, saling ada ketersalingan, ada persaudaraan di sana. Watawasau bisabri. Setelah amanu wa amilu watawasau, ada ketersalingan. At-tawasi itu ada ketersalingan. Subhanallah. Ini surat pendek ya, yang tentu kita tidak membahas sisi maknanya, tapi ini kita membahas menghadirkan sisi sajak dan efek dengarnya. Kalau kita tahu, apalagi lebih dahsyat lagi. Baik, yang dua. Ini yang kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah dengan berbagai macam kata-katanya, saya kategorikan ya. Ada yang dikumpulkan ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Ini satu kata dan didengarnya juga enak jadinya. Yang kedua, antara ju' dan dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi dhari dan ju' lebih kepada tekanan kata-kata e-nya itu, ain-nya. Yang satu ri, yang satu ju, itu juga sebenarnya beda, tetapi tekanan ain-nya itu memberikan dampak telinga kita yang mendengarnya gitu ya. Dan kembali lagi padanan yang kumpulan yang pertama tadi ya, wujuhun yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Nah, ini sudah sama dengan yang atas tadi. Fiha surur marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Jadi ini kita rasa dengarnya itu menjadi luar biasa. Jadi itu sajak-sajak yang ditampilkan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Lalu masuk pada
naik ya setelah tadi tampilan pendek-pendek ini, kita naik dan dikembalikan ke masa lalu kita dengan diminta kita lihat. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat itu luar biasa. Ini diciptakan, diangkat, dibentangkan. Itu kita lihat menjadi siapa yang melakukan itu. Nah, ini hentakan-hentakan dari sejak yang pertama sampai yang terakhir tadi ini menjadikan kita sadar bahwa ternyata Al-Quran itu sekalipun tidak semuanya bersajak, tapi pada tekanan-tekanan tertentu disajakkan, itu membuat hentakan yang luar biasa. Apalagi di surat-surat pendek di Juz Amma, itu tentu memiliki makna atau message penting yang ingin disampaikan, terutama terkait dengan tema hari kiamat yang visualisasinya berbeda-beda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sahabat Asa yang berbahagia, saya kira itu terkait dengan sajak dan fonologi yang terdapat dalam beberapa unsur ayat-ayat sebagiannya di dalam Al-Quran, sekalipun tidak semua, tapi kita bisa menjumpainya cukup banyak. Nah, sebagai takeaway lesson-nya, kita mesti tahu Al-Quran ini rujukan ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Quran, tetapi sebagai bahasa tutur, sebagai kaidah kebahasaan itu baru ada setelah Al-Quran. Dan sajak di dalam Al-Quran merupakan salah satu bentuk keindahan kemukjizatan bahasa. Ini terlepas dari diskursus yang debatable tadi itu. Bisa jadi Imam Ar-Rumani, Abu Bakar Al-Baqilani yang mengharamkan sajak itu, dia tidak ingin menyebutkan ada unsur syair di dalam Al-Quran. Tetapi yang membolehkan, dan itu banyak, dari sejak Ibnu Athir, atau Imam Az-Zamakhsyari, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu memang tidak menjadi unsur, tapi kemudian ada yang mirip dengan yang disebut dengan sajak dalam syair itu. Atau kalau ingin lebih baik lagi, ya kita ganti namanya seperti yang disebutkan oleh Imam Zamakhsyari, itu merupakan fasilah. Jadi ada ilmu fawasil, satu disiplin yang membahas dan mengupas akhir-akhir ayat, sehingga kita bisa tahu dari dampak iramanya, pilihan-pilihan hurufnya, sebelum kita mengetahui maknanya. Makanya kadang tidak heran, ada orang baca Al-Quran dan kemudian orang dengan suara yang indah, dengan irama yang diatur, dipelajari, orang yang mendengarnya pun luar biasa, tiba-tiba tanpa terasa dia terenyuh. Ya, padahal dia nggak paham. Tapi keindahan irama tersebut itu juga tidak bisa dipungkiri, kalau itu adalah karya manusia tidak sedahsyat itu. Tentu ini perlu diteliti lebih lanjut ya, karena ada beberapa penelitian yang membahas khusus terkait dengan bunyi-bunyi irama di dalam Al-Quran. Tentu itu tema yang lain yang tidak terkait secara langsung dengan ulumul Quran, itu merupakan tajribah, percobaan yang dilakukan oleh orang-orang yang penasaran dengan efek dengar dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pendekatan fonologi pada diskursus saja dalam Al-Quran ini menghasilkan keserasian bunyi, irama, dan juga termasuk maknanya dengan beberapa jenis tadi. Dan bahasa Al-Quran ini rinci, detail sekali, diksinya sangat spesifik, karena itu merupakan bahasa yang digunakan ini memiliki ketahanan bahasa yang sangat lama sampai hari kiamat. Sahabat Asa, tidak terasa sampai waktu kita harus berpisah, membahas keindahan Al-Quran dari sisi sajak dengan pendekatan fonologis, dan mudah-mudahan semakin menumbuhkan kecintaan kita dan menaikkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya dalam membaca, mendengarkan, dan kemudian tertarik untuk mengkaji, menadaburi, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan sedikit pengantar ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu sebab dimasukkannya kita ke dalam golongan Ahlul Quran, atau golongan yang mencintai Ahlul Quran, sehingga kelak kita bisa dikumpulkan bersama mereka, mendapatkan syafaat Al-Quran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, wahsyurna fi zumrati ahlil Quran, wahsyurna fi zumrati ahlil Quran. Allahumma syafi'na bil Qur'ani fid dunya wal akhirah ala wajhil ladzi yurdika anna ya rabbal alamin.
Aku qauli hadza. Sekali lagi mohon dimaafkan bila ada keterbatasan dan kekurangan. Mari kita akhiri kajian kita Quranic Study Series pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa kembali insyaallah pada serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.